Halo, selamat Halo, datang kembali di Ruang Ngobrol bersama OPFCI. hmm, Masih bersama saya Daris dan dan Mas Hudo. iya, Nah, ini kita masih review chapter mingguan ya. iya Chapter yang 1074. 1074. Nah, menarik sih hari ini. Walaupun nggak sebanyak chapter-chapter Hmm. kemarin, cuman sekarang ada fokus yang ada sesuatu yang bikin kita semua fokus ya. Sebenarnya siapa pengkhianatnya ya. Oh, oh. Kenapa Kan ini kayak Among Us kan? iya, kira-kira gimana? Langsung aja. Kayaknya kayaknya udah habis main Among Us deh terus kepikiran ini. Bisa jadi. Oke, langsung aja. Seperti Yuk, biasa kita ngelihat cover cover story story. dulu. Heeh. Ini kan cuman kayak adegan yang cuman menekankan kalau tiga ilmuwan itu kayak rebutan posisi kedua yang di bawah Vegapunk siapa gitu kan. Dan emang dari dulu nggak akur gitu mereka itu. Makanya Caesar ketemu Judge langsung berantem kan kemarin. Benar sekali. Makanya ya udahlah cuman konfirmasi aja gitu. Belum belum kelihatan ada yang penting dari cover story ini. Lanjut, Oke, lanjut. ini dikasih lihat ya Pacifista Mark 3 yang setelah sebelumnya kita dikasih lihat polisi yang versi polisi, sekarang kita dilihat kalau ternyata ada yang lebih kuat lagi sampai punya bubble shield itu ya. Mm-mm. Dan punya pokoknya versi upgrade terakhirnya ya. Terakhir kali ya. Hmm. Karena di sini Terakhir sebelum Vegapunk Seraphim ya. Vegapunk tidak tidak akan ada lagi di World Government. Ini aku suka seragamnya sih. Suka apa? Apa ya? Suka seragamnya. Oh iya, sama ini ada Udah nomornya nih kayaknya sejumlah paling nggak ada 40 pasifista lain. ya ada PX3 itu juga yang mengindikasikan kalau ini tuh keluaran terbaru ya. Mm-mm. Langsung next aja kali ya. Soalnya kalau Mark 3 ini kayaknya nggak ada yang terlalu bisa dibahas sih. Paling Karena ya kekuatan cuman barunya ini. yang shield yang udah dipakai Bagapang itu yang kurang nggak terlalu Mm. menarik lah ya. Iya. Nggak terlalu menarik dalam dalam chapter ini itu loh. Nanti kita juicy partnya itu ada di belakang. Nah, lanjut ke Oh ini flashbacknya Kuma. ini yang agak ya Masih aku tuh sebenarnya menyayangkan ya Mas Bro ya. Kenapa kok kenapa? dicicil? Dikit-dikit ya. Ya, ini gitu aku gara-gara kayak gini aku jadi aduh ini kayaknya di chapter depan keluar dikit gitu loh. Aku takutnya loh seperti itu ya. Padahal kita kayak butuhnya sekalian. Mungkin karena ini sih efek sekarang tuh jarang yang suka flashback. Jadi kalau terlalu banyak flashback juga gregetan mungkin. Behavior membaca maksudnya. Dari sisi pembaca kan banyak yang Oh, nggak suka flashback. Jadi mungkin emang sama editor disuruh pelan-pelan aja, jangan terlalu blek banyak beberapa chapter flashback semua mungkin. ya tapi apa ya? Ngaitin-ngaitinnya itu kan capek ya. Iya. Ya tapi Cuman menarik ini sih ya sih begitu flashbacknya yang ini tuh. dikasih lihat Kuma waktu kecil kan, dan somehow dia nangis digebukin, ya kan? Hmm. Kan kalau ngelihat Dan ininya, ngelihat siluet ini, itu kemungkinan besar dia itu dan Ryubito tuh dari itu yang tidak pakai tabung helm oksigen, somehow tabung oksigen. nggak pakai helm oksigen itu. Dia kan biasanya pakai helm oksigen. Berarti ini kemungkinan di satu-satunya tempat di mana dia memang nggak mau pakai helm, nggak butuh pakai helm itu di Marijoa kemungkinan. Buat yang lupa teman-teman tuh Tenryubito itu tuh kenapa kok mereka itu pakai helm oksigen ya karena mereka tuh merasa tidak mau menghirup udara yang sama dengan manusia biasa gitu dengan kalian Mm-mm. rakyat-rakyat gitu. Makanya Segan ya kalian. kok kalian ya maaf ya makanya di Mario Joa dan ini kan juga inline sama ini tuh Kuma yang sekarang dia tuh naik ke Mario Joa
Iya, jadi Ada apa harusnya di ada sana? hubungannya. Makanya ini tuh bagus banget sih. Apa ya, Kemungkinan caranya udah ngetis gitu loh. subtle. Heeh. Jadi kayak kemungkinan sih kalau dari chapter ini kayaknya Kuma itu dulunya itu slave, budak, terus budak-budak yang lain tuh kayak disuruh buat nangkep Kuma balik karena dia udah kabur. Kayaknya kalau ngelihat Mhm. adegannya terus masih diliatin juga sama sama dan Ryubito yang di Marijoa gitu. Jadi kemungkinan emang lagi nggak jauh dari Marijoa masih. Cuman Ya untuk implikasi ke penekanan. depannya kayak gimana kita nggak tahu ya. Mhm, yang jelas ini cuma Apakah nunjukin banyak hal aja sih. Kenapa apakah kok karena Kuman naik kemarin gua gitu. heeh, apakah ini Kuma dijadi emang budak istimewa apa gimana kita masih belum tahu. Karena dia kan juga raja kerajaan Sorbet ya, itu kan kemudian jadi Mhm, pertanyaan ini dulu tuh budak tapi kok kemudian jadi raja kerajaan Sorbet? iya itu jadi Apakah banyak pertanyaan baru lah ya. heeh, heeh. Mungkin juga Kuma tuh Tenryubito atau raja di kerajaan apa yang kemudian dijadiin budak, makanya budak Mhm, spesial gitu gitu. Pokoknya banyak lah. Dari flashback yang banyak cuma berapa pertanyaan. halaman itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru. Tapi ya mudah-mudahan ntar segera kita tahu lah ini sebenarnya ada apa. Oke. Next dulu lah. Oh ini yang Luffy-nya kelihatan kelelahan. Iya, ini tuh Mana Mas? kalau aku tuh karena kan Luffy tuh kan tidak biasa dilihatin kelelahan ya. Dia tuh kan apalagi Zoro itu kayak ngece tuh kan. Kamu kok kelelahan sih gitu. Nah, kalau aku sih mm, ini tuh ada implikasinya dengan eh, penggunaan awakening gitu. Kenapa sih kok awakening itu jarang digunain gitu? Karena emang bikin capek. Iya, mungkin karena dia Dan habis pakai awakening lawan Lucci itu ya. Ya ya oke. kemudian bikin capek. Soalnya kalau cuma lari-lari Luffy tuh nggak akan kecapean. Luffy tuh di highlight loh di chapter ini tuh. Dia seorang yang pernah ngalahin Cracker semalaman, ngalahin lawan Oh, Kaido sampai oh. 3 kali tumbang. Tapi di sini dia lari-lari doang udah kecapean gitu ya maksudnya ya. Makanya kenapa mungkin ini tuh apa cara Oda memperlihatkan kalau pakai gear 5 itu downsetnya itu ya stamina-mu terkuras banget gitu. Mm-mm. Mungkin Masuk itu akal, masuk ya. akal. Mungkin itu. Itu aja sih Oke, soal Luffy kecapekan Luffy ini yang ingin ku highlight gitu tuh. nah, lanjut aja. Lanjut ke Oh ini ada 6 Vegapunk ya. bagian utama kita ya. Iya, bahasan utama kita siapa pengkhianatnya? Iya, ini deng deng siapa yang jadi kru? Siapa Impostor. traitornya? Impostornya. Deng deng deng. Nah, Kita kenapa sih mungkin kok bahas kok satu-satu ya. Vegapunk-nya gitu loh. Bukan, kenapa kok Vegapunk-nya dulu? Kenapa kok para satelitnya ini yang dicurigai Mas Udo? Soalnya ini ya apa? Ya karena mereka yang punya akses kayak yang punya akses ke Kubah itu ya mereka, cuman mereka gitu loh sejauh ini. Atau paling Hmm, enggak orang yang emang orang dalam gitu loh. Biasanya yang bisa akses ke yang punya akses ke Kubah, yang tahu apa? Yang tahu soal seluk-beluknya Egghead. mhm. Apa ini ya semakin menekankan kalau walaupun mereka itu kopinya Vegapunk, tapi mereka itu punya will sendiri. Mereka itu bener-bener sentient gitu loh. Iya, punya kepribadian masing-masing juga. Oh, tidak tidak apa ya, tidak bener-bener pada akhirnya tidak bener-bener manut Vegapunk gitu. Iya, mungkin. Mungkin mungkin Itu implikasinya kalau ke sana mereka ya ya. nanti ya. Heeh. Coba mungkin kita bahas satu-satu kemungkinannya kali ya. Oke, coba satu urut ya. Ya, mungkin yang pertama Saka. Saka Mhm, ini apa? Representasi kebaikan nih kalau katanya ya. Tapi mhm. kenapa dia ada Wisdom kemungkinan dia wisdom. bukan wisdom, wisdom itu Edison. Dia itu good. Oh oh ya oke. Wisdom itu siapa ya? Pythagoras apa Edison ya? Aku lupa. Ya antara dua orang itulah.
Terus ini kan Saka. Saka itu dia yang paling banyak di dekat control panel. Jadi dia paling banyak punya akses ke apa? Ke kubah kayak gitu. Jadi mungkin Anunya dia apa, udah ngotak-ngatiknya. kecurigaannya lebih ke masalah teknis ya kalau ini ya? Iya, kalau ini tapi ya Karena cuma sebenarnya dia yang bisa. harusnya enggak sih. Harusnya bukan karena ini sih. Kalau karena ini orang lain tak apa Vegapunk lain tahu lah harusnya. Hmm. Terus ada juga yang curiga itu karena di punggungnya dia itu ada logo yang mirip dengan yang ada di punggungnya Merin. Walaupun artinya sama-sama good ya ini ya. Yang di punggungnya Hmm. Merin juga ada simbol ini biasanya. Nah, apakah karena ini dia jadi berpihak dengan pemerintah dunia? Ada yang mikir Maksudnya gitu. ini tuh apa ya, kayak foreshadowing gitu ya. Tapi kalau buatku Iya, ini tuh agak apa ya, agak kejauhan sih kalau nyambunginnya itu kayak iya gitu sih. gitu. Agak kejauhan. Maksudnya eh, teori pendukung kita itu adalah jangan-jangan kayak gini gitu. Mm-mm. Jangan Sama ini Mas, sam, apa apa yang dilakuin Saka di sini? Dia kan Luffy kan sempat kenapa nggak bilang dari tadi kalau bisa lihat dari monitoring room, gitu kan? hmm, Itu hmm. sikapnya sama kayak ketika Stasi dibilangin sama Kaku. Kenapa nggak bilang dari tadi kalau misalnya lewat bakal kena laser gitu kan? Kaku kan sempat gitu ke Stasi. Hmm. Apakah apakah yang dilakuin Saka ini foreshadowing bahwa dia juga sama kayak Stasi gitu? Tapi ya emang masih kejauhan sih karena foreshadowing juga kan sifatnya. Aha. Tapi ya Apalagi seenggaknya. apalagi Saka ini yang ngehubungin Dragon, Mas. Nah ya ini yang malah apa namanya, malah jadi kontra kontra Iya, apa, kontraproduktifnya kan, malah iya, kontra 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 argumen. argumennya. Heeh. Kontra argumennya kenapa Jadi kok. emang kemungkinan bukan Saka ya. Mm-mm. Ini yang bikin apa ya, teori kalau Saka itu mungkin runtuh ya, karena dia dia tuh Hmm, malah berhubungan sama orang yang anti yang pemerintah ya. yang anti pemerintah gitu. Mungkin coba bahas selanjutnya, Mas. Oke. Sekarang coba Lanjutnya. Lilith. Lilith ini representasi Nah, evil, kejahatan ya. ini memang banyak yang ngomongin Lilith sih. Kemarin pas aku ngobrol-ngobrol sama temen juga tuh, Lilith Mas Nah, Lilith kayaknya. nih, Lilith kayaknya. Oh. Pada curiganya Lilith Mm-mm. gitu ya, Mas ya. Karena Teman-temanku Lilith juga gitu, Mas. jahat gitu. Representasi jahat, dia yang paling seenaknya sendiri. Dia yang paling nggak nurut gitu kasarnya kan. Tapi, Iya. nah selain karena Lilith juga nggak ada di sini. Di panel gede ini dia nggak Lilithnya nggak ada. Kemana Lilith gitu. Nah, banyak yang mikir apakah Lilith emang emang pelakunya. Tapi yang jadi counter argumen Lilith itu memperlihatkan kekhawatiran waktu Edison mau meledak. Dan dia juga Kayak salah satu yang genuine ya. paling manusiawi ya. Dia itu paling Yang paling manusiawi yang paling pengen nyari eh, nyari apa Stella itu dia gitu, dia iya ayo yang ayo paling ayo, gencar. ayo. Paling gencar tuh apa ya malah. Dan kita kan juga punya teori kalau Lilith itu memang bukan kan ya, bukan satelit beneran Iya ya, dia sempat tuh dulu kayak ya. manusia biasa gitu. Yang dikasih akses otak Vegapunk gitu. Mungkin mungkin Kalau makanya dulu apa gimana. Lilith ini mungkin bisa jadi kayak kayak protes-protes sebelumnya di mana kita kayak zaman ini loh Mas waktu di Wano kita dikasih lihat kalau wah orang-orang pada nggak ada di pantai. Ternyata ini misdirection aslinya memang nggak di pantai itu. Luffy dan yang lain Hmm, selamat semua kayak gitu. nganu ya, ngomongin dari plot besarnya, Lilith Eh, ini emang ditaruh untuk jadi kambing kecurigaan. hitam. Heeh, heeh. Jadi Jadi buat kecurigaan biar kalau orang curiga sama Lilith gitu. padahal pelakunya mungkin orang lain nanti. Iya, Aku juga termasuk yang nggak sepakat sama teori Lilith sih, karena terlalu aku obvious ngerasa gitu. aku juga ngerasa Lilith itu bahkan akan jadi satu-satunya yang selamat dari Vegapunk. Feeling ya. Feeling ya, ini gut feeling aja, ini Heeh. bisa diabaikan.
Cuman emang Oke, kayaknya ini lanjut. kayak orang-orang pengen Oda itu pengen supaya kita mencurigai Lilith gitu kesannya. Heeh, heeh. Tapi bisa Oke. jadi orang lain. Dan menurutku ada kemungkinan orangnya itu Pitagoras malah. Loh, kok Pitagoras kan dia yang diserang gitu kan? Nah, alasannya kayak gini, Iya, Mas. gimana Dia itu gimana? juga nggak ada di sini. Ya walaupun kita tahu sih dia kenapa nggak ada di sini kan dia lagi nyari-nyari gitu kan. Heeh. Terus eh si siapa namanya? Pitagoras ini adalah orang keempat, Vegapunk keempat. Nah, biasanya kalau di Heeh. bahasa Jepang itu angka dipercaya sebagai angka sial dan bahasa Jepangnya 4 itu shi yang artinya kematian. Jadi Heeh. ya ada kaitannya sama angka sial di Jepang lah. Sama waktu adegan ini bisa jadi dia bohong waktu itu. Dia nggak ngelihat siapa. Dia sebenarnya ngelihat seseorang, cuman dia pura-pura nggak ada. Padahal bisa jadi dia yang apa? Ngut Lagi karate ya. ngutak-ngutik. Iya. Hmm, Sama hmm, ini hmm. apa sih? Kemarin tuh aku sempat kepikiran, oh ini Pitagoras itu di real life. Kalau kalian mau googling, Pitagoras itu ada kemungkinan dicurigai sebagai seorang pembunuh. Pitagoras yang sebenarnya ya sempat dicurigai sebagai seorang pembunuh. Jadi mungkin bisa jadi Oda mikir ada kaitannya sama ini, inspirasinya gitu. Iya, dan Oda kan selalu anu dunia itu ya. Ini apa Hmm, ya? Aku sebenarnya aku nggak suka ya sama teori ini ya. Tapi kemudian ketika tahu fakta bahwa di real life itu Pitagoras itu juga ada dicurigai gitu-gitu, jadi ya kayaknya emang dia sih. masuk lah ya. Terus kemudian juga kemudian dia kan kayak di sini kan hancur ya, hancur duluan, beledok duluan. Mungkin ini Nah, juga jadi alibinya dia bahwa biar dia bisa lebih bebas bergerak aja setelah dia meleduk itu gitu. iya bisa jadi yang dia kan kalau Mas Mas Daris ingat badannya itu bisa lepas loh dia. Kalau Mas Daris ingat Hmm, aku nggak inget sih badannya malah itu yang bisa itu. lepas. Jadi aku lupa masukin gambarnya, tapi bagian kepalanya itu punya tangan dan kaki sendiri. Jadi kalau badannya meledak dia bisa bebas jalan kemana-mana masih. Oh, iya Dan iya. bisa jadi ini yang ada di belakangnya dia ngikutin itu sebenarnya adalah Lilith yang curiga sama Pitagoras. Terus diserang oleh Pitagoras, bisa jadi kayak gitu. Soalnya ini anu ya, ini menarik ngomongin meledak itu aku jadi inget kemarin tuh kan Pythagoras juga mau meledak ya. Mm-mm. Jadi mungkin dia memang udah mau meledakkan diri terus agar bisa bergerak gitu, tapi kemudian diselamatin Sanji. Itu Terus Edison, sekarang Mas. oh, Edison, Mas, itu yang itu. Disney ya? Iya, beda, Oh, Mas. iya. Oh, oke oke oke. Aduh, Edison emang kecil dari awal. Kalau Pitagoras itu dia tuh badannya kelihatan gede, cuman kepalanya itu bisa lepas, Mas. oke 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 oke. Jadi Oke, bisa jadi menarik. dia sengaja kayak gitu. Iya, menarik menarik Pythagoras. Teori Pythagoras ini menarik. Terus, nah ini kandidat lain sebenarnya yang nggak bisa diabaikan, tapi kemungkinannya paling kecil, soalnya datanya kecil. Kita kecil dan mereka memang apa ya? Tidak cukup berperan ya. Iya, Oh iya, apalagi dia kalau kemarin York si ini pengkhianat ya. kecil ini ya. Iya, dia. Apalagi kalau York tiba-tiba dicurigai apa tiba-tiba pengkhianatnya York itu kayak nggak ada impact apa-apa ke cerita gitu kan. Tiba-tiba Atlas juga ya, Atlas juga. Nah, jadi Karena kayak Atlas sudah pernah emang habis paling. kan, kemudian dia anu. Terus ada juga masih ada Karibo juga di pulau ini. Apakah Karibo yang bikin apa Vegapunk hilang? Apakah ya kan Ini tuh soalnya kan aku sejujurnya lupa loh kalau ada dia tuh. banyak yang masih lupa. Mungkin sama Zoro kan disuruh keluar dari kapal. Bisa jadi Karibo itu Mm-mm. udah keluar dan karena dia nggak mau apa? Karena dia bingung harus gimana, dia menyandera Vegapunk niatnya. Bisa jadi. Makanya di chapter ini juga Pitagoras dilihatin nyari Vegapunk. Walaupun dia traitor. Mungkin ya, ini mungkin ya. Jadi ada kemungkinan faktor Vegapunk hilang dengan faktor pengkhianat ini adalah dua orang yang berbeda gitu, Mas. Iya 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 iya, ini masuk akal sih. Karena si ini tuh emang si Karibo itu entah kenapa diikutkan terus
Kemudian dia itu kan selalu mendapatkan informasi, selalu Penting. mendapatkan apa namanya, selalu mencari apa ya, mencari Celah mencari. mengambil mengambil peluang Iya, di celah-celah itu. Tidak mustahil kalau Vegapunk itu diambil oleh Karibo dan apa ya, dalam tanda kutip tuh Vegapunk itu hilang kan, yang bahkan nggak bisa iya. dideteksi satelit. Apa Bisa jadi buahnya hilangnya di Karibo itu rawa-rawa kan ya kan. bisa jadi di sana. Ini teori yang aku nggak suka tapi masuk akal. Mm-mm. Terus ada Karena satu lagi, Mas. sih aku lihat Karibo Apa? tuh. Kesel ya. Udah bosen. Heeh. Heeh. Tapi kayaknya Karibo emang dibikin punya faktor jadi salah satu karakter penting buat akhir Gerakin saga cerita, ini, kayak kayak gerakin Bagi cerita dulu ya. lah. Heeh, heeh. Kayak Bagi itu villain yang pertama yang sampai sekarang tuh relevan. Bisa jadi Karibo punya peran yang mirip walaupun nggak sebesar Bagi sekarang. Heeh. Heeh. Terus Perannya masih ada mirip, satu. personanya nggak mirip. Oke. Perannya Hmm. mirip tapi personanya nggak mirip sama Iya, sama iya. Bagi. Mungkin ini Ya, masih ada satu lagi Mas yang dicurigai Mas. Ini kenapa ya. nih? Stasi juga bisa jadi traitor lagi. Ini kenapa Mas? Ya, ini tuh aku suka teori ini, aku suka teori ini tapi memang aku paham ini terlalu redundan ya, terlalu redundan. Ini kok belak-belok kemana-mana stasi itu. Apalagi dia dengan suite futuristiknya itu kemarin kan sangat menawan sekali ya. Dan dia kan jalan bareng Sanji. Nah, kenapa kok menurutku itu masuk akal adalah karena di halaman berikutnya itu kita ngelihat bahwa eh, Lucy sama Kaku itu diliatin kalau mereka itu pingsan, tapi somehow panelnya itu di apa, di Disorot ke zoom muka itu gitu. disorot ke muka dan itu kayak nggak orang pingsan tuh, kayak orang nahan diri gitu, ada Kayak lagi nunggu garis-garisnya itu sesuatu gitu ya Mas ya. lagi nunggu sesuatu. Dan mereka tuh dilihatin nggak cuma sekali loh, dan ditekankan kalau nih pingsan dijaga gitu. Dan stasi itu punya peluang untuk membisikkan sesuatu sebelum Terus sebelum membuat mereka pingsan gitu. mm-mm. Meskipun kalau Berarti teori ini benar, backstep-nya itu kebanyakan. agak terlalu redundant gitu ya Mas ya. Kelemahan teori ini tuh menurutku itu backstep-nya kebanyakan dan apa ya, ya terlalu berlebihan aja gitu. Tapi teori ini aku paling suka teori ini sih. Hmm. Ya masuk lah tapi Karena, masih. karena tuh datanya ada, data pendukungnya itu menarik. Mm-mm. Tapi bisa Sebenarnya jadi juga Mas ini nggak kelihatan sebenarnya figur loh. siapa? Ada rekan mereka yang belum kelihatan dari CP0 lainnya. Misalnya Seperti si Bluno tuh. Blue Eno, Dornomi ya. Iya, yang pakai pintu itu kan dia nggak Iya kelihatan. iya 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 iya, masuk akal masuk akal. Tapi ya Malah kita nggak bener-bener tahu nih. orang yang tidak disangka-sangka ya, maksudnya kalau Blue Iya Eno di ternyata luar, memang dari luar memang banget. terlibat. Itu menarik juga Next, sih. kita mungkin udah dulu lah bahas apa namanya, bahas Kemungkinan traitor ini. posternya siapa. Soalnya masih susah banget nebak yang kira-kira siapa. Ya jelas itu paparan kami tadi itu kemungkinan yang punya highlight itu diganti Iya. ya itu aja itu tadi sih. Oke, yang Next, terakhir ini yang jarang dibahas orang ya. iya. Padahal menurutku ini paling penting. Vivi tiba-tiba muncul dan ternyata masih sama lah. Yang bingung itu kenapa dia malah sama Morgans dan Wapol. Kok Wapol juga Ya, ikutan takut? Nah, padahal kita itu kan awalnya itu kan ngiranya dia sama Sabo ya. iya. Yang kemudian ngelingin Sabo sama Luffy lagi kan Vivi ya. Tapi ternyata malah sama Morgan. Tapi kupikir-pikir sama Morgan itu masuk akal. Karena Morgan itu kan punya jaringan besar yang bisa melindungi Mm-mm. Vivi memang. Iya sih. Dia nggak pernah takut sama pemerintah dunia.
Apa namanya? Kalau menurut Mas Haris, Wapol itu kenapa dia ikut takut pemerintah? Nah, Wapol ini kemungkinan Wapol itu berada di tempat yang salah, di waktu yang salah. Makanya kenapa dia ikut kena Cido ya. Jadi kan Cobra mati ya. Kita udah tahu Cobra mati. Kita udah tahu kalau Im Sama itu memang pengen bunuh Cobra. Dan Cobra itu pengen ketemu Gorosei untuk ngomongin soal entah apa ya. Kita udah tahu fakta-fakta itu dari komik sebelumnya. Nah, makanya ketika mungkin Wapol itu melihat momen ketika Cobra dibunuh, kemudian dia entah bagaimana nggak sengaja nyelamatin Vivi, ketahuan, lari sekalian. Nah, kemudian kena ciduk sama si Morgan itu. Disamain mungkin. Morgan saya. Makanya dia setakut itu sama pemerintah dunia itu karena dia merasa nggak mungkin selamat. Iya, Wapol soalnya ini. diincarnya sama pemerintah. Dia sama pemerintah dan dia jadi tahu kan kebusukan pemerintah dunia itu seperti apa gitu. Jadi kayak masih syukur lah diselamatin Morgan kayak gitu kan. Syukur, cuman takut juga. Memang formasi yang tidak biasa Wapol sama Vivi itu. Tapi juga formasi menarik karena Vivi kenal Wapol. Iya. Daripada Sabo loh. Daripada Sabo, Vivi lebih kenal Wapol emang. Nah, Dan ini udah biasa kan implikasinya. udah bikin teman jadi musuh dan lain sebagainya tuh. Udah umum ya. Udah umum kayak Bon Clay, kayak kemudian Mr. Tree yang Ya, kemudian Bang. membantu itu kan udah Bagi umum sama kan Mr. itu. Tree itu yang lucu. Uh, Kira-kira implikasi ke depannya kayak gimana ini? nah ini yang kita nggak ngerti sih. Tapi yang menariknya karena ini Morgan ya. Jadi apapun yang bisa apapun yang keluar dari Vivi nantinya plotnya itu kemudian akan membuat seluruh dunia bisa tahu karena dia sama Iya. Morgan. Iya, jadi apa ya? Morgan tuh kayak bisa mengendalikan dunia sebenarnya. Like Mm-mm. literally. Mm-mm. Jadi ketika dia merasa oh ini menarik nih, oke sikat gitu. Jadi kartunya Vivi itu ada di Morgan itu karena ini adalah cara Oda untuk membuat publik itu tahu apa yang aslinya terjadi, apa yang daripada pakai pakai Morgan itu penting karena cara publik untuk tahu pemerintah dunia sebusuk apa itu ya dari Vivi dan Morgan ini nanti. Iya. Barengnya Nah, mereka emang berdua harus itu. ada Morgan. Makanya ya masalah bagaimana Morgan kok bisa ketemu Vivi itu nanti aku yakin dijelaskan di belakang sih. Oke, mungkin itu kali ya, Mas. Mungkin itu aja sih obrolan kita soal review chapter 1074 ini. Oke, mungkin udah dulu ya, Mas ya. Thank you teman-teman udah mendengarkan ocehan kita soal apa namanya review chapter ini. Nah, jangan lupa kami selalu maintain kalau tiap Senin itu kami usahakan ya selalu mereview chapter atau ngasih teori One Piece. Kemarin kita udah Benar. ngasih teori sama, kalau belum nonton tuh nanti ada di belakang. Oke, Ya, mungkin jangan lupa. udah dulu. Terima kasih. Terima Jangan kasih. lupa follow sosmed kita ya. Sosmednya OPFC seperti biasa akan ada di belakang, ada di bawah di deskripsi. Thank you teman-teman. Yuk.